Risa. Waalaikumsalam, Bu Aini. Bagaimana kabarnya? Ya, beginilah Bu, seperti yang Ibu lihat sendiri. Em, Kalau saya lihat dari raut wajah Bu Aini, nampaknya sedang kurang bersemangat nih. Ada apa ya, Bu? Iya Bu, saya ini sedang memikirkan sesuatu. Sebelumnya, saya mohon maaf ya Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan saat ini saya juga tidak ada kegiatan. Kalau Bu Aini ingin ngobrol sama saya, monggo Bu, ndak apa-apa. Apa ada sesuatu yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya ini mau curhat tentang kondisi di kelas saya Bu. Kondisinya itu membuat saya itu sedih. Anak-anak pada ramai ketika saya menjelaskan, mereka itu mengobrol dengan teman sebangkunya. Mereka itu merasa bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Bahkan malah ada yang tidur di dalam kelas, Bu. Mereka itu, yang lain itu pada sering keluar masuk kelas dengan alasan itu izin mau ke toilet. Saya itu merasa gagal, Bu, dalam mengkondisikan kelas saya pada saat. Oh, jadi Bu Aini ingin ngobrol tentang keresahan atau masalah Ibu Aini dalam mengkondisikan anak di dalam kelas nggih, Bu. Betul, Bu, begitu. Iya, Bu. Iya, Bu, benar sekali. Saya itu kepikiran sekali bagaimana caranya agar saya itu bisa mengkondisikan kelas saya dengan baik, agar anak-anak itu mau memperhatikan dan antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Coba bisa tidak Bu Aini ceritakan terlebih dahulu detail permasalahannya seperti apa? Iya, Bu. Jadi itu begini loh, Bu. Saat itu saya kan sedang mengajar pelajaran IPAS ya, Bu. Dengan materi itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Lah, saya mengajar dengan metode ceramah. Kemudian saya menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian menulisnya di papan tulis. Setelah itu, anak itu saya suruh membaca sendiri materi di buku paket. Itu tujuan saya agar untuk memperdalam pemahaman. Dan saya suruh mereka untuk mengerjakan soal. Lah ketika kegiatan tersebut, ternyata anak-anak malah ramai sekali, Bu. Dan Mm-mm. ngobrol sendiri dengan temannya. Ketika saya tegur, katanya bosan dan ingin segera istirahat. Hmm. Ada juga malah beberapa anak yang keluar masuk, katanya izin ke toilet. Lah, pas saya cek tugas yang mereka kerjakan itu tadi, ternyata itu hasilnya kurang memuaskan, Bu. Oh, Itu begitu, bagaimana ya, Bu. Bu? Nggih, nggih. Jadi, Bu Aini ini memiliki masalah terkait kondisi kelas yang tidak kondusif ketika proses pembelajaran. Akhirnya berpengaruh kepada hasil belajar anak itu sendiri ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa yang membuat kelas Ibu ini tidak kondusif, Bu? Saya itu sempat sempat berpikir, Bu. Saya sempat berpikir, apa saya ini harus bersikap galak ya, Bu, agar anak-anak itu mau disiplin, mau nurut, atau takut, Bu? Oh, ndak perlu Bu, jangan Bu. Eh, Galak atau marah itu bukan solusi yang terbaik Bu. Kita tidak perlu bersikap galak, apalagi suka menghukum anak. Hmm, Berangkat dari masalah yang tadi Bu Aini utarakan,
sebenarnya apa sih yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan Ibu ini? Harapan saya itu sih, saya ingin merubah kondisi kelas saya, Bu, yang tidak kondusif tadi selama pembelajaran itu. Dengan kondisi kelas yang lebih menyenangkan. Anak-anak kan eh, bisa menjadi lebih antusias gitu loh, Bu, lebih Mm-mm. aktif sesuai Ya, topik sesuai topiknya. Terus mereka berani berpendapat, berani bertanya, nggih. dan hasilnya pun bisa maksimal, Bu. Nggih. Baik, Bu. Lantas, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, Bu Aini sudah berada di posisi yang nomor berapa, Bu, untuk mencapai tujuan atau harapan yang Ibu Aini utarakan tadi? Saya rasa ya Bu, saya itu masih di posisi 7 Bu. Begini loh Bu Risa, saya selama ini kan mengajarnya seperti biasa ya. Saya masuk kelas, menjelaskan. Saya menjelaskannya pun dengan hanya membuka buku paket. Lalu saya memberi soal, memberi tugas untuk dikerjakan anak dan begitu seterusnya Bu. Hmm, iya Bu, benar Bu. Bisa jadi pembelajaran yang ada di kelas Bu Aini itu kurang menarik bagi siswa, sehingga Gitu ya. siswanya Bu Aini ini cepat merasa bosan dan tidak Mm. menarik, materinya tidak menarik, sehingga mereka ngobrol sendiri, ramai sendiri. Lalu sekarang coba kita pikirkan bersama nggih Bu, gimana rencana atau mungkin Bu Aini sudah memiliki ide untuk memperbaiki pembelajaran atau masalah ini, Bu? Sebenarnya sih sudah ada beberapa hal ya Bu yang sudah saya pikirkan. Itu yang pertama, saya itu berniat ingin merubah metode pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu tidak hanya dengan berceramah saja Bu, tetapi bisa saya lakukan dengan berdiskusi atau dengan bereksperimen gitu. Terus Bagus itu, Bu. kemudian itu saya juga berpikir kalau saya itu perlu menghadirkan media pembelajaran agar anak itu dapat lebih memahami bagian-bagian tumbuhan dengan lebih jelas lagi. Begitu. Nggih, Bu, itu bagus sekali, menarik sekali nggih, Bu, idenya. Pasti nanti anak akan menyukainya, tentunya akan lebih memahami materi yang Ibu berikan dan nanti pengaruhnya kepada hasil belajar anak, Bu. Selain itu, Bu, Ibu ini juga bisa memanfaatkan media IT, Bu. IT, Bu, dalam melakukan pembelajaran. Misalnya ya, Bu, Iya. Bu Aini bisa memperlihatkan video-video pembelajaran, kemudian dalam hasil evaluasinya bisa menggunakan kuis, Bu, kuis online. Nanti kan anak eh, tidak pernah tuh diajari kuis online, pasti akan lebih menarik lagi. Siswa nanti pasti akan antusias, Bu. Oh iya ya Bu, benar sekali Bu. Atau mungkin saya juga bisa melakukan pembelajaran di luar kelas ya Bu, dengan mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian Oh, anak kan langsung bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhannya itu. oh iya benar Bu, itu juga bagus sekali. Bisa memanfaatkan media pembelajaran benda-benda konkret yang ada di sekitar sekolah. Ide yang sangat luar Mm-mm. biasa sekali Bu Aini. Tapi nanti Bu Aini dalam melakukannya harus konsisten dulu Bu. Ya itu Bu, saya itu takut jika saya itu suatu saat tidak konsisten dalam melakukannya. Apalagi ya harus menyiapkan media pembelajaran di sela-sela kesibukan saya itu Bu. Mm-mm. Jangan putus asa Bu, harus tetap semangat. Rencana aksi yang Ibu Aini utarakan tadi itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Oke Bu Risa, insya Allah deh.
Saya akan terus bersemangat mengingat Nggih. rencana aksi tersebut tentu butuh waktu dan proses dalam pembuatannya ya, Bu. Nggih. Maka saya Mhm. harus memulai dengan segera dan mempersiapkan jauh-jauh hari, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Dan jangan sungkan ya, Bu, nanti untuk pelaksanaannya, Ibu jangan sungkan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain. Kira-kira nih, pihak yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini itu siapa nggih, Bu? Mmm, saya akan kerjasama dengan kepala sekolah, Nggih. kemudian dengan teman sejawat, Ya. serta saya itu melibatkan orang tua terkait rencana saya ini, Bu. Nggih, betul Harapan sekali. saya ya, Bu, baik Mhm. guru atau orang tua itu dapat, saling memperhatikan perkembangan anak-anaknya terkait pembelajaran di sekolah. Wah, mantap, Bu. Luar biasa sekali nggih, Bu Aini. Tidak terasa nggih, Bu, ya, kita sudah Ya. ngobrol banyak nih, Bu, pada siang hari ini. Nah, kira-kira hal bermanfaat apa, Bu, yang sudah kita peroleh dalam pembahasan kita kali ini? Kalau hal bermanfaat bagi saya itu, Bu, tadi saya itu kan semula saya itu risau, Mhm. galau, resah dengan kondisi yang ada di kelas saya, yang tidak kondusif tadi. Nah, Mhm. sekarang saya sudah tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Nggih. Saya tidak perlu menjadi guru yang galak ya, Bu, Nah, ndak untuk usah, Bu, ndak perlu. mendisiplinkan Nggih. anak, Jangan, Bu. tetapi saya Mhm. malah perlu mengubah cara mengajar saya agar itu siswa menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nggih, betul. Kita perlu introspeksi diri, Bu, dalam Ya, pembelajaran di kelas. Nah, Bu, mmm. kira-kira kapan nih Bu Aini akan memulai aksinya? Nah, rencananya sih setelah coaching ini, Bu. Mhm. Tepatnya besok hari Sabtu. Besok kan Mhm. saya akan mulai merevisi ulang RPP, lah Mhm. yang saya sesuaikan dengan metode pembelajarannya. Nggih. Kemudian, akan saya konsultasikan dengan rekan sejawat saya dan akan saya mintakan persetujuan kepada itu Bapak Kepala Sekolah. Nah, Nggih. kemudian di hari Seninnya akan saya aplikasikan di kelas saya lagi. Setelah itu saya akan meminta orang tua untuk ikut memantau anak-anak dalam belajar di rumah. Nggih, Begitu, bagus Bu, sekali, Bu. rencana saya. Iya. Baik, Bu Aini, sukses selalu nggih untuk melakukan Nggih, Bu. aksi perubahan di kelas Ibu. Pertanyaan Ya. terakhir ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak pada siang ini, Bu? Wah, perasaan saya sih alhamdulillah sekali, Bu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu Risa tadi, saya merasa lega dan tenang, Bu. Yang Mhm. semula itu saya tadi, Bu, saya galau, sekarang saya itu sudah tercerahkan kembali dan kembali bersemangat, Bu. Terima kasih ya atas waktunya, Bu Risa, atas bantuan serta dukungannya. Sama-sama Bu Aini. Alhamdulillah Ya. saya juga ikut lega Bu. Dalam menyelesaikan masalah tadi, Bu Aini dapat mengeluarkan ide-ide cemerlang Bu. Dari Bu Aini sendiri tentunya. Oke, Ya. kalau begitu selamat beraksi dan semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Semangat dan sukses selalu nggih Bu untuk Bu Aini. Nggih, terima kasih banyak ya, Bu Risa. Oke Bu, nanti jangan lupa setelah selesai melakukan kegiatannya, saya dikabari lagi nggih Bu. Saya pengen tahu perkembangannya. Oke, siap Bu Risa, pasti saya kabari. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.